Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin dari Prodi Sistem Informasi. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan judul Besar Activity Report Penjualan Produk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan kegiatan atau activity report dari usaha yang sedang saya jalankan, yaitu Pisang Crash. Sebuah usaha kecil menengah yang bergerak di bidang produksi dan penjualan keripik pisang dengan tekstur crispy. Usaha ini saya mulai sebagai bentuk penerapan langsung dari ilmu kewirausahaan yang telah saya pelajari selama perkuliahan, mulai dari perencanaan produk, strategi pemasaran, hingga evaluasi hasil penjualan secara nyata di lapangan. Presentasi ini saya bagi menjadi 5 bagian utama sesuai dengan ketentuan soal ujian, yaitu gambar produk atau produk overview, strategi promosi atau promotion strategi, profil konsumen atau konsumen profil, analisis kompetitor atau kompetitor analisis, dan yang terakhir laporan penjualan atau sales report. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari bagian pertama. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, saya ingin menyampaikan dulu garis besar atau outline dari presentasi ini, agar teman-teman dan Bapak Ibu bisa mengikuti alurnya dengan lebih mudah. Bagian pertama adalah produk overview. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci produk apa yang saya jual, mulai dari bahan baku, proses pembuatan, varian rasa, hingga kisaran harga jualnya. Bagian kedua di sini adalah promosi strategi, di mana saya akan membahas strategi marketing apa saja yang sudah saya lakukan selama 3 bulan pertama berjualan. Dan yang tidak kalah penting, saya juga akan mengevaluasi apakah setiap strategi tersebut benar-benar berhasil atau justru kurang efektif. Di bagian ketiga adalah consumer profile, yaitu penjelasan mengenai siapa yang menjadi target atau market atau sasaran pembeli dari produk saya. Di bagian keempat itu ada kompetitor analis, di mana saya akan memetakan siapa saja kompetitor yang menjual produk sejenis beserta kekuatan dan kelemahan masing-masing dibandingkan dengan produk saya. Dan bagian kelima yang juga menjadi inti dari activity report kali ini adalah sales report, di mana saya akan memaparkan secara rinci berapa banyak produk yang berhasil terjual, berapa keuntungan yang saya dapatkan, serta yang paling penting apa saja penyebab produk yang laku terjual, dan apa pula penyebab jika ada produk yang kurang laku di pasaran. Baik, mari kita mulai pembahasan dari bagian pertama, yaitu produk overview. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu produk overview. Produk yang saya jual bernama Pisang Crash, yaitu keripik pisang dengan tekstur crispy premium. Ide usaha ini muncul karena saya melihat bahwa pisang merupakan buah yang sangat mudah ditemukan dan harganya relatif murah, terutama di daerah saya tinggal. Namun, belum banyak diolah menjadi produk cemilan yang punya nilai jual tinggi dan seperti kemasan yang menarik. Dari situ saya mencoba membuat keripik pisang dengan kualitas yang lebih baik dibanding keripik pisang pada umumnya yang bisa dijual di warung. Produk ini dibuat dari pisang kepok pilihan yang sudah cukup matang namun masih keras teksturnya. Kemudian diiris tipis dan diolah menggunakan teknik vacuum frying, yaitu proses penggorengan pada tekanan rendah dan suhu yang tidak terlalu tinggi. Teknik ini
membuat kadar air dalam pisang bisa keluar secara maksimal tanpa merusak warna dan rasa aslinya, sehingga hasil jauh lebih renyah dan tahan lama dibanding proses penggorengan biasa. Dan yang terpenting, saya tidak ta saya tidak perlu menambahkan bahan pengawet apapun. Produk ini mulai saya jual sejak Januari 2025 dan saya posisikan sebagai cemilan sehat sekaligus oleh-oleh khas rumahan. Dengan skala usaha mikro kecil, menengah, atau UMKM, ada dua keunggulan utama yang selalu saya tonjolkan dari produk ini kepada calon konsumen. Yang pertama, dari sisi ketahanan, produk ini tetap renyah hingga 3 bulan masa penyimpanan meskipun tanpa pengawet, sehingga aman dan nyaman dikonsumsi kapan saja. Yang kedua, dari sisi kebersihan, seluruh proses produksi saya lakukan dengan standar higienis. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengupasan, dan pengirisan penggorengan, hingga proses pengemasan akhir. Semuanya saya kerjakan dengan memperlihatkan kebersihan tangan, alat, dan tempat produksi. Produk ini tersedia dalam 4 varian rasa dan 2 ukuran kemasan, yang akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Oke, untuk variasi produk, pisang keras hadir dalam 4 varian rasa yang saya kembangkan berdasarkan riset kecil-kecilan terhadap selera calon konsumen di sekitar saya. Varian pertama adalah varian original dengan rasa asli pisang yang gurih dan dan tanpa ada rasa apapun. Mungkin untuk konsumen yang menyukai cita rasa alami, varian ini dibanderol dengan harga 15.000 untuk kemasan 100 gramnya dan 30.000 untuk kemasan 200 gramnya. Varian kedua adalah coklat dengan lapisan coklat manis yang melapisi keripik pisang, dan varian ini menjadi favorit anak muda karena rasanya lebih ramai dan manis. Dijual dengan harga 16.000 untuk 100 gramnya dan 32.000 untuk 250 gramnya. Varian ketiga di sini ada keju dengan taburan bubuk keju yang gurih sehingga memberikan tekstur creamy saat dikunyah. Harga sama dengan varian coklat yaitu Rp 16.000 dan 32.000. Selanjutnya ada varian keempatnya yaitu adalah varian matcha. Varian yang menggunakan bubuk matcha impor untuk memberikan rasa khas teh hijau Jepang dengan kesan yang lebih modern dan kekinian. Varian ini saya bandrol sedikit lebih tinggi yaitu 18.000 untuk 100 gramnya dan 36.000 untuk 250 gramnya. Karena bahan bakunya memang saya datangkan dari bahan impor yang harganya lebih mahal dibanding bahan lokal. Semua varian saya kemas pada font aluminium foil yang kedap udara dan dilengkapi dengan label produk yang saya desain sendiri. Sehingga selain menjaga kerenyahan produk, kemasannya juga terlihat lebih profesional dan menarik untuk dijadikan oleh-oleh maupun hadiah. Sekilas sebagai gambaran, nanti di bagian sales report saya akan tunjukkan bahwa dari keempat varian ini, coklat adalah yang paling laris terjual, sementara matcha justru menjadi varian yang paling sedikit terjual. Dan saya akan membahas cara rinci apa penyebab di slide selanjutnya. Oke, eh, kali ini lanjut ke promotion strategi. Salah satu bagian yang menurut saya paling menantang dalam menjalankan usaha ini karena produk yang bagus saja tidak cukup kalau tidak dikenal oleh calon konsumen. Selama 3 bulan pertama masa peluncuran, saya menjalankan 5 strategi promosi secara bersamaan. Strategi pertama adalah konten media sosial, di mana saya rutin memposting di akun Instagram dan TikTok usaha saya, berupa foto produk yang menarik, video proses produksi mulai dari pemilihan pisang sampai pengemasan, serta testimoni dari konsumen yang sudah membeli dan mencoba produk saya. Strategi kedua adalah endorsement micro influencer, di mana saya bekerja sama dengan 3 food influencer lokal yang jumlah followersnya berkisar antara 5.000 sampai 20.000
dengan harapan mereka bisa memperkenalkan produk saya ke audiens yang lebih luas. Strategi ketiga yaitu dengan promo beli 2 gratis 1 yang saya jalankan khusus di bulan pertama peluncuran sebagai cara untuk menarik pembelian awal dan pembangunan kepercayaan pasar terhadap produk baru saya. Strategi keempat, menjalin kerjasama dengan reseller dan kantin, baik di lingkungan kampus maupun perkantoran, dengan tujuan agar produk saya lebih mudah dijangkau oleh calon pembeli tanpa mereka harus memesan langsung ke saya. Dan strategi kelima adalah mengikuti bazar UMKM serta acara Car Free Day di akhir pekan sebagai cara untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada masyarakat sekaligus mendapatkan masukan langsung dari calon konsumen. Kelima strategi ini saya jalankan secara paralel selama masa peluncuran dengan anggaran promosi yang saya sesuaikan dengan skala usaha mikro yang saya jalankan. Nah, dari kelima strategi ini tentu tidak semuanya memberikan hasil yang sama efektifnya. Mari kita lihat evaluasi lengkapnya di slide berikutnya. Setelah dijalankan selama 3 bulan, saya melakukan evaluasi menyeluruh untuk melihat strategi mana yang benar-benar efektif dan mana yang ternyata kurang optimal. Sesuai dengan permintaan pada soal ujian ini, untuk strategi yang berhasil, yang pertama adalah konten TikTok tentang proses produksi yang secara tidak terduga menjadi viral dengan lebih dari 50.000 views dalam waktu singkat. Dan dari situ banyak calon reseller baru dari berbagai daerah yang menghubungi saya untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu kerjasama dengan reseller dan kantin, terbukti memberikan penjualan yang rutin dan berkelanjutan setiap bulannya. Bukan hanya penjualan sesaat, seperti saat promo saja, sehingga arus kas usaha saya menjadi lebih stabil. Yang ketiga yaitu adalah promo beli 2 gratis 1. Berhasil mendongkrak penjualan secara signifikan di masa awal peluncuran, membantu produk saya lebih cepat dikenal di minggu-minggu pertama. Dan keempat, keikutsertaan di bazar UMKM terbukti efektif memperkenalkan produk secara langsung karena calon pembeli bisa mencicipi produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk kembali. Sehingga tingkat kepercayaan mereka terhadap produk saya juga lebih tinggi. Namun di sisi lain ada juga beberapa strategi yang menurut evaluasi saya kurang berhasil, yaitu endorsement influencer. Misalnya, ternyata kurang efektif dibanding ekspektasi awal saya karena setelah saya telusuri mayoritas followers dari para influencer tersebut berada di luar kota tempat saya berjualan sehingga mereka tertarik namun kesulitan untuk benar-benar membeli produk secara langsung. Selain itu, promo bundling beli 2 gratis 1 meskipun berhasil mendongkrak volume penjualan, ternyata menekan margin keuntungan jauh lebih besar dari perkiraan awal saya. Sehingga ke depannya perlu saya jalankan dengan durasi yang lebih terbatas. Dan yang terakhir, saya menyadari bahwa selama 3 bulan ini, belum ada promosi khusus yang saya rancang untuk varian matcha, yang memang penjualannya paling rendah dibanding 3 varian yang lainnya. Oke, lanjut di slide ini, saya akan menjelaskan siapa saja yang menjadi target market dari produk Pisang Crash. Karena memahami target market ini sangat membantu saya dalam menentukan strategi promosi dan pengembangan produk ke depannya. Berdasarkan data yang saya kumpulkan selama 3 bulan berjualan, baik dari transaksi langsung maupun melalui media sosial, ada 3 profil konsumen utama yang saya identifikasi. Kelompok pertama adalah mahasiswa dan anak muda berusia 18 sampai 25 tahun. Kelompok ini mencari cemilan yang enak, kekinian, dan harganya terjangkau untuk kantor, pelajar, atau mahasiswa. Mereka juga sangat aktif di media sosial sehingga mudah terpapar konten promosi saya. Dan dari data penjualan, kelompok ini cenderung menyukai varian coklat dan keju karena rasanya yang lebih ramai dan sesuai dengan selera. Anak muda saat ini, kelompok kedua adalah karyawan kantoran berusia 25 sampai 35 tahun. Kelompok ini biasanya mencari cemilan yang praktis dan terkesan lebih sehat dibanding gorengan biasa untuk dibawa ke kantor sebagai teman kerja di sela-sela kesibukan.
Dan biasanya mereka membeli kemasan yang lebih kecil, yaitu 100 gram, karena lebih praktis lah dibawa dalam tas kerja. Kelompok ketiga adalah ibu rumah tangga dan keluarga dengan rentang usia 30-50 tahun. Kelompok ini biasanya membeli produk untuk dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke rumah saudara atau hmm, sebagai stok cemilan keluarga di rumah, sehingga mereka cenderung memilih kemasan yang lebih besar, yaitu yang 250 gram. Karena dirasa lebih ekonomis dan cukup untuk dinikmati bersama keluarga, secara umum ketiga kelompok konsumen ini berada di segmen ekonomi menengah yang mencari cemilan berkualitas dengan harga yang wajar, bukan produk yang termurah di pasaran, tapi juga bukan yang termahal, melainkan yang memberikan nilai terbaik untuk uang yang mereka keluarkan. Lanjut, eh, di sini bagian selanjutnya adalah analisis kompetitor. Yang penting untuk saya pahami agar bisa menentukan posisi produk saya di tengah pesaing pasar keripik pisang yang sebenarnya cukup ramai. Ada dua kompetitor utama yang saya identifikasi di sekitar wilayah pemasaran saya. Kompetitor pertama adalah keripik pisang Budarto, sebuah usaha rumahan yang sudah lebih dulu berjualan dan menjual dengan harga lebih murah, sekitar 10.000 per 100 gram. Namun jika saya perhatikan lebih dekat, produk ini hanya memiliki satu varian rasa saja, yaitu yang original saja. Kemasannya masih menggunakan plastik bening yang biasa tanpa label merek yang jelas. Dan penjualannya masih terbatas di warung-warung tradisional di sekitar wilayah tersebut. Belum menambah ke media sosial atau platform online. Kompetitor kedua adalah Banana Chips Premium XYZ, sebuah brand yang media sosial atau platform online dikenal dengan positioning yang lebih premium, dijual sekitar Rp 30.000 untuk 150 gram, yang jika dihitung per 100 gramnya harganya di atas produk saya. Produk ini memang mempunyai branding yang sangat kuat dengan desain kemasan yang mewah serta dijual di supermarket dan marketplace online ternama. Namun, harga yang tinggi membuat kurang terjangkau untuk sebagian besar target market yang saya berada di kelas menengah. Nah, di antara dua kompetitor ini, saya memposisikan pisang keras sebagai pilihan dengan nilai terbaik atau best value. Artinya, kualitas rasa dan kemasan produk saya berusaha buat mendekati produk premium. Dengan 4 varian rasa yang konsisten renyah dan kemasan aluminium foil yang kedap udara, namun harganya tetap terjangkau untuk kelas menengah, yaitu di kisaran 15.000 sampai 18.000 saja untuk kemasan 100 gramnya. Dari sisi saluran penjualan, saya juga merasa lebih fleksibel dibanding kedua kompetitor tersebut, karena saya menggunakan kombinasi media sosial, jaringan reseller, dan bazar, sementara Budarto hanya mengandalkan warung tradisional dan XYZ hanya mengandalkan supermarket serta marketplace. Kombinasi kekuatan harga, kualitas, dan fleksibilitas saluran penjualan inilah yang saya yakini menjadi pembeda dan kekuatan utama produk saya di tengah pesaing pasar keripik pisang saat ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu sekaligus menjadi inti dari activity report kali ini, yaitu laporan penjualan atau sales report. Selama 3 bulan pertama, terhitung dari Januari sampai Maret 2025, produk pisang keras berhasil terjual sebanyak 1.240 pounds, yang merupakan gabungan dari kemasan 100 gram dan 250 gram. Dari seluruh varian rasa yang saya tawarkan, jika saya rinci per bulan, penjualan menunjukkan tren yang terus meningkat. Di bulan Januari, sebagai bulan peluncur, saya berhasil menjual sekitar 350 pounds, kemudian meningkat menjadi 420 pounds di bulan Februari, seiring semakin dikenalnya produk saya, dan mencapai puncaknya di bulan Maret dengan sekitar 470 pounds terjual. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa strategi promosi yang saya jalankan mulai membuahkan hasil secara bertahap. Dari total penjualan tersebut, saya berhasil membukakan omset sebesar 27.900.000 selama 3 bulan.
setelah dikurangi modal dan biaya produksi yang meliputi bahan baku, kemasan, biaya produksi, dan biaya promosi sebesar 18.100.000. Saya mendapatkan keuntungan bersihnya yaitu sekitar 9.800.000 atau setara dengan margin keuntungan sekitar 35% dari total omset. Angka ini saya rasa cukup baik untuk usaha rintisan yang baru berjualan 3 bulan. Jika kita lihat lebih detail lagi, dari sisi kontribusi penjualan per varian rasa, varian coklat menyumbang 40% dari total penjualan dan menjadi varian paling laris, disusul oleh varian original dengan 30%, kemudian varian keju dengan 22%, dan yang terakhir varian matcha yang hanya menyumbang 8% dari total penjualan keseluruhan. Angka-angka ini secara umum menunjukkan bahwa usaha pisang keras sudah berjalan dengan cukup baik di 3 bulan pertama. Meskipun tetap ada catatan-catatan yang perlu saya perbaiki, terutama terkait varian matcha yang penjualannya masih jauh di bawah varian lainnya. Nah, di 2 slide berikutnya, saya akan menjelaskan secara lebih rinci apa saja penyebab produk-produk ini bisa laku terjual dengan baik, dan sebaliknya apa saja penyebab varian matcha kurang diminati oleh konsumen. Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara rinci mengapa varian coklat, original, dan keju bisa terjual dengan baik selama 3 bulan pertama ini. Berdasarkan pengamatan saya terhadap pola pembelian dan pemasukan langsung dari konsumen, ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab. Faktor pertama adalah rasa unik dan sesuai dengan selera lokal, khususnya varian coklat yang memang menjadi favorit banyak konsumen karena perpaduan rasa gurih dari pisang dan manis dari coklat yang pas. Tidak terlalu manis, namun juga tidak hambar. Faktor kedua adalah kemasan yang menarik dengan desain label yang saya buat cukup profesional sehingga membuat produk ini cocok dijadikan hadiah atau oleh-oleh. Dan dari pengamatan saya cukup banyak konsumen yang membeli bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi juga untuk diberikan kepada keluarga, teman, atau kolega. Faktor ketiga adalah harga yang saya tetapkan cukup terjangkau dibandingkan kompetitor kelas premium seperti Banana Chips XYZ, sehingga konsumen merasa mendapat kualitas produk yang baik, namun dengan harga yang tetap masuk akal untuk kantong mereka. Faktor keempat adalah promosi melalui TikTok yang sempat viral, yang turut meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness secara signifikan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan penasaran untuk mencoba produk pisang keras. Bahan dari luar wilayah pemasaran awal saya, dan faktor kelima adalah teksturnya yang tahan lama, yang menjadi nilai tambah tersendiri dibandingkan produk kompetitor lokal seperti keripik pisang Budarto yang biasanya cepat melempem karena tidak menggunakan teknik vacuum frying. Kombinasi dari kelima faktor inilah, rasa, kemasan, harga, promosi, dan kualitas produk yang saya yakini membuat ketiga varian tersebut berhasil terjual dengan baik dan bahkan terus meningkat selama 3 bulan pertama masa penjualan. Oke, lanjut. Sebaliknya, untuk varian matcha yang penjualannya paling rendah di antara keempat varian, saya juga melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebabnya sesuai dengan yang diminta pada soal ujian ini. Faktor pertama yaitu rasa matcha ternyata masih kurang familiar dan belum sepenuhnya sesuai dengan lidah mayoritas target market saya, yang notabene lebih terbiasa dengan rasa-rasa umum seperti coklat, keju yang sudah lebih dulu dikenal luas di masyarakat. Beberapa konsumen bahkan sempat memberikan masukan bahwa rasa matcha pada produk saya terasa agak pahit dan belum seimbang dengan rasa manis pisangnya. Faktor kedua yaitu karena bahan matcha yang saya gunakan merupakan bahan impor. Biaya produksinya otomatis menjadi lebih tinggi dibanding 3 varian lainnya, sehingga harga jualnya pun ikut lebih mahal dan menjadi kurang kompetitif jika dibandingkan dengan varian lain yang harganya lebih terjangkau. Faktor ketiga yaitu saya juga menyadari bahwa selama 3 bulan ini belum ada promosi atau konten khusus yang
secara maksimal memperkenalkan keunikan varian matcha ini kepada calon konsumen. Fokus promosi saya selama ini memang lebih banyak tercurah pada varian coklat dan original yang memang sudah lebih dulu diminati. Berdasarkan evaluasi ini, saya sudah menyusun beberapa rencana perbaikan ke depannya. Pertama, saya akan mengevaluasi ulang formula rasa matcha, misalnya dengan menyesuaikan takaran bubuk matcha agar rasanya lebih ringan dan diterima oleh lidah lokal. Kedua, saya akan mengurangi volume produksi varian ini untuk sementara waktu agar tidak terjadi kelebihan stok bisa merugikan usaha. Dan ketiga, saya akan melakukan uji pasar kecil dengan promosi khusus, misalnya melalui sesi tester gratis di bazar sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan produksi varian matcha ini secara rutin dan skala yang lebih besar. Lanjut. Sebagai rangkuman dari seluruh activity report kali ini yang telah saya sampaikan, ada 3 poin penting yang bisa saya simpulkan dari perjalanan usaha Pisang Keras selama 3 bulan pertama ini. Poin pertama dari sisi pencapaian, dalam 3 bulan pertama produk Pisang Keras berhasil terjual sebanyak 1.240 pouch dengan total omset 27.900.000 dan keuntungan bersihnya sebesar 9,8 juta. Sebuah awal yang saya rasa cukup baik untuk usaha rintisan yang harus dijalankan, apalagi dengan tren penjualan yang terus meningkat dari bulan ke bulan. Poin kedua, dari sisi fokus promosi ke depan, saya berencana untuk lebih memperkuat konten organik di TikTok yang sudah terbukti efektif dan hemat biaya, sambil terus memperluas jaringan reseller dan kerjasama dengan kantin-kantin baru, serta mengurangi ketergantungan pada endorsement influencer yang selama ini belum memberikan hasil yang maksimal dibanding biaya dengan dikeluarkan. Poin ketiga, dari sisi inovasi produk, saya akan mengevaluasi kembali formula dan strategi pemasaran varian matcha, sekaligus mulai mengeksplorasi kemungkinan menghadirkan rasa-rasa baru lain yang mungkin lebih sesuai dengan selera target market saya. Misalnya rasa balado atau karamel yang selama ini juga cukup populer di kalangan pecinta cemilan. Dengan evaluasi yang jalur dan perbaikan yang berkelanjutan seperti, saya optimis usaha Pisang Keras bisa terus bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi di bulan-bulan berikutnya. Sekaligus menjadi bukti nyata penerapan ilmu kewirausahaan yang telah saya pelajari selama ini. Demikian activity report penjualan produk Pisang Keras yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai perjalanan usaha yang saya jalankan. Mulai dari produk yang dijual, strategi promosi yang telah dilakukan beserta evaluasinya, profil target konsumen, peta pesaing dengan kompetitor di pasar, hingga hasil penjualan dan keuntungan yang telah dicapai selama 3 bulan pertama melalui tugas ujian ini. Saya belajar banyak hal bahwa menjalankan usaha bukan hanya soal membuat produk yang enak, tetapi juga soal memahami pasar, mengevaluasi strategi yang sudah dijalankan secara jujur, dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Saya Ihsanuddin dari kelas SI 601 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.